Terima kasih Pak Erwin. Waktu saya berapa menit Pak kira-kira? 5 5 sampai menit? 10 menit. Paling cepat 5 menit, paling lama 10 menit. Baik Pak. Ya, oke, saya mulai. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin berbagi pengalaman iman saya setelah pembaktian diri. Pembaktian diri saya, sedikit saya cerita, itu bukan di Jakarta atau di Indonesia, tapi di Kanada. Pada waktu itu saya sedang tugas suami diplomat di sana, jadi tugas di sana ikut selama 4 tahun ya. Kemudian di sana saya mendapat kesempatan untuk buku pembaktian diri ya. Itu sebenarnya buku 33 hari pembaktian diri. Nah, itu saya baca, kemudian saya kok sungguh kayak ada dorongan Roh Kudus ya untuk mengikuti ini indah sekali, bagus sekali. Dan itu saya baca, selesai membacanya, kemudian saya lakukan pembaktian diri dengan pengakuan dosa dulu dengan romo setempat. Kebetulan waktu itu di Holy Rosary di katedralnya, dan saya ikut pembaktian diri di sana dengan menyampaikan surat ya lewat email kepada Father Hugh Gillespie SMM di Montreal. Nah, setelah itu saya pulang dari sana. Sebelum saya pulang, ada rasa yang sukacita sekali. Betapa di hati saya itu menggebu-gebu, kayak berkobar-kobar. Aduh, ini rasanya saya bersyukur saya mendapatkan rahmat yang luar biasa setelah menerima pengakuan peneguhannya dari Romo bahwa saya menjadi anggota Queen of All Hearts. Jadi Prayer to Our Lady, di mana saya setiap hari diberikan lembaran ini peneguhannya, kemudian ada doanya setiap hari yang saya doakan setiap hari sebagai anggota PMRSA. Kalau di Indonesia anggota PMRSA. Dan itu doanya itu juga mengubah saya. Jadi di hati saya itu dengan kalimat-kalimat ini membuat saya doa kepada Bunda Maria, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yesus. Sehingga saya ingin berbagi dengan buku. Saya sudah punya buku Bakti Sejati ya dulu. Waktu pertama kali buku Bakti Sejati saya sebagai anggota Legio itu pernah punya buku Bakti Sejati seperti ini yang lama. Kemudian ketika saya udah sampai di Indonesia, saya menjadi anggota Legio Maria tuh sejak dari Krisma ya. Waktu itu hampir berapa tahun ya. Udah sejak saya SMA. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia, saya ingin berbagi sama teman-teman. Kok saya merasa sendirian ya, di Indonesia ini merasa sendirian sebagai anggota PMRSA. Jadi waktu itu belum tahu, di sini kan anggota PMRSA namanya. Saya merasanya sendirian, terus kesempatan ada 2 kali retret dengan Romo Anar dari SMM dari Bandung. Romo Anar sekarang ada di Italia, sedang studi. Saya 2 kali itu terus kok Romo itu SMM namanya. Terus saya lihat loh kok sama kayak Father Gillespie SMM, berarti ada dong di sini Montfortan gitu ya. Saya nggak tahu sama sekali tentang Montfortan tuh nggak terkenal gitu. Tapi begitu sampai di sini tuh saya tanya Romo Anar, ada Bu, kami ada. Jadi di Bandung ya, waktu itu di Bandung. Di Jakarta dulu ada tapi udah nggak ada lagi. Oke, kalau gitu saya pengen sekali kalau boleh Romo Anar ada waktu saya datang untuk Romo Anar mengundang untuk belajar. Waktu itu ada kebetulan Romo Anton, jadi Provinsial Indonesia mempersiapkan ibu-ibu yang para anggota yang akan menjalankan pembaktian diri. Dari sana saya sangat sekali menggebu-gebu untuk mengajak teman-teman saya mengalami hal ini. Jadi kenapa ya? Itu semua berkat karya Tuhan, rahmat Tuhan dan Roh Kudus sendiri. Itu saya beli bukunya Bakti Sejati yang ini dulu sama Romo Anar dan mencoba membagi-bagikan pada teman-teman membeli, terutama teman-teman Legio Maria ya. Nah, kemudian Romo Anar setelah saya diminta datang ke Bandung, di sana saya mempelajari bagus sekali ini persiapan untuk pembaktian diri. Nah, setelah itu saya pulang ke Jakarta, mencoba menghubungi teman-teman yang sekomunitas saya. Dari KKMK, dari KPKS, ya, dari Legio Maria terutama, teman-teman di Legio Maria di Bartolomeus, ya, dan banyak bergabung dari mereka, juga teman dari CAP saya. Dan itu saya merasakan bukan berhenti di situ. Jadi
keinginan untuk berdoa, berbagi, apalagi isinya daripada buku ini. Yang setelah itu saya dapatkan buku ini lebih lengkap ya, karena ada apa? Ini yang lebih lengkap, ibu-ibu, bapak-bapak udah memiliki ya. Jadi saya merasakan ini harus dibagi, harus dibaca oleh anggota Legio dan teman-teman yang lain, bukan hanya buat diri sendiri, karena begitu baca ini saya merasakan banyak sekali yang saya kekurangan selama ini. Rohani saya sepertinya cuma doa rosario. Ya kalau Legio kan kita kunjungan ya, orang sakit, kunjungan melayani gitu ya. Itu kok rasanya kurang. Memang kita ada di situ ada doa kepada Santo Montfort, artinya Santo Montfort doakanlah kami, tapi kok nggak kenal. Nah, inilah setelah saya mendapatkan kesempatan ini karena karunia Tuhan, saya ingin berbagi. Dan di sini ada teman-teman yang mungkin sudah pertama kali Totus Tuus 1, kemudian Totus Tuus 2, 3, dan 4. Setelah itu saya sebenarnya masih pengen karena ada teman-teman juga yang masih mau kapan. Nah, belum, nanti nunggu kebetulan bagaimana keputusan daripada pengurus pusat ya di Indonesia atau Romo JJ juga. Jadi semangatnya ini membuat saya ingin terus membawa teman-teman sebanyak mungkin mengenal siapa itu Bunda Maria, mengenal Yesus melalui Bunda Maria. Dan saya akhirnya di situ bertemu di Totus Tuus 1, di Totus 2, teman-teman yang juga ternyata haus akan ini dan baru mengetahui. Jadi Bunda Maria sendiri yang menggerakkan jiwa kita, menggerakkan kita untuk membawa kita kepada mereka, ya, dan mengajak mereka untuk tetap setia. Ada yang mau selesai, ada yang tengah-tengah jalan mau berhenti. Saya bilang jangan, teruskan. Saya sendiri juga mengalami hambatan itu, halangan-halangan, terutama dari diri sendiri ya. Ketika kita punya kesombongan, ya, itu kesombongan diri. Halangan-halangan saya itu kesombongan diri, kemalasan, ya. Jadi kadang-kadang kita merasa, aduh, kayaknya teman-teman nih kadang-kadang ya kok ada yang nggak semangat, saya jadi nggak semangat juga. Terus teman-teman ada yang mungkin kurang setuju dengan cara kerja saya atau gimana ya, nggak kepengen, saya juga pengen mundur. Ngapain nih saya di sini gitu ya. Tapi itu ternyata tidak sebegitu mudah. Karena apa, cintanya ini pengen cuma dibagikan kepada teman-teman, nggak bisa selesai karena halangan-halangan itu dalam diri ya, halangan dalam diri. Ada juga halangan dari luar, yaitu ya dari orang tua, dari keluarga sendiri, orang tua yang sakit, dari keluarga, dari anak-anak, dari komunitas juga, teman-teman di komunitas. Tapi semua itu bisa diatasi. Dan kita terutama karena saya pada waktu itu di pembaktian dirinya pada tanggal 7 Oktober itu pesta Maria Ratu Rosario ya. Nah, di mana saya dari situ keinginan berdoa rosario itu terus-menerus setiap hari, kalau bisa ya 4 peristiwa kalau bisa, tapi kadang-kadang saya juga banyak bolong-bolong ya, itu kelemahan kita. Tapi dengan adanya buku ini ya, buku apa, banyak buku yang dikarang oleh Santo Montfort, luar biasa, cinta kebijaksanaan abadi, dan juga berdoa ofisi singkat ya, juga dari Santo Montfort ya, dan juga Rahasia Rosario, ya, terus buku Maria segala macam. Bunda Maria, ini semua buku-buku menunjang kita, dan juga terutama kisah Santo Montfort. Waktu saya sempat ke Taman Rosario di Malang, waktu itu belum sebagus ini sekarang ya, bagus banget sekarang itu. Kalau bisa pada ke sana ya. Itu saya di sana ada satu box gitu isi buku-buku. Nah, buku-buku doa kaitan dengan Santo Montfort. Dan di sana ada buku khusus tentang cerita kisah singkat tentang Santo Montfort. Sangat terkesan sekali ketika saya membaca, khususnya pada waktu Santo Montfort itu membangun salib ya, di salib besar sekali ya, itu namanya saya nggak ingat lagi, mungkin nanti bisa dijelaskan sama Romo JJ, bahwa ketika dia sudah membangun itu untuk umat-umat di sana, ternyata ada halangan ya. Dikatakan bahwa Santo Montfort ini mau menghalangi atau membuat sesuatu yang menghalangi membela pada waktu ada pertempuran atau apa gitu. Jadi saya pikir ini kok penghalangan ini, bahkan bapak uskupnya sendiri melarang gitu loh untuk membangun salib di sana.
Jadi tapi yang saya terkesan adalah Santo Mofort katakan, ya biarkan salib itu tidak perlu dibangun, tapi di dalam hati kita sendiri. Jadi ada salib pun di dalam kehidupan kita, kita juga tetap berharap bahwa Tuhan bukan dilihat dari luar, tapi justru di dalam diri kita lah kita menemukan Tuhan sendiri melalui salib-salib yang kita hadapi itu, untuk semangat aja bagi kita bahwa bergelora ingin berbagi dengan sesama itu pasti ada halangannya, di mana kita mungkin akan menghadapi tantangan banyak ya, terutama juga pernah saya saking begitu eager pengen banget berbagi sampai ikut totus tuus 1 2 3 4 ikut meetingnya segala, ikut pertemuan sampai mata saya juga termasuk kena pendarahan mata ya, itu pecah pembuluh darahnya yang merah, terus sampai berdoa gimana, terus kebutuhan COVID juga mengalami sekeluarga. Jadi ada tantangan dan halangan-halangan itu, tapi semua tetap saya ingat Romo Anton katakan tetap setia, jangan kamu pergi, tetap setia di sini, tetap setia di totus tuus. Jadi teman-teman, setelah PD itu sungguh kita juga harus memperbaharuinya setiap tahun. Nanti akan dijelaskan kembali mungkin dengan para panitia, dengan Bu Agni atau Romo JJ. Itu aja singkat Romo, semoga tetap teman-teman setia sampai pembaktian diri dan berbagi, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang ya. Teman-teman di sini Pater JJ ini yang sangat sabar sekali, dan teman-teman juga banyak yang berbagi, termasuk Pak Erwin, kita lihat Bu Cendra, Bu Yohana ya, Bu Agni, Ibu Benedikta yang mengundang teman-teman, yang mungkin Pak Ray, dan juga banyak sekali teman-teman di kita nih yang sudah mengundang teman-temannya untuk ikut totus tuus. Tetap setia dan percaya Bunda Maria bersama Bunda Maria mempelai Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Itu saja. Saya bersyukur dan berterima kasih Romo JJ untuk kesetiaannya membimbing kami selalu. Pak Erwin, terus saja maju. Pak Andre dan pengurusnya, terima kasih. Sampai jumpa ya nanti di totus tuus pembaktian diri. Saya nanti mohon izin karena ada novena Teresia dari anak-anak ya. Terima kasih Pak Erwin. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rebecca. Luar biasa ya seringannya buat kita semua. Ini menjadi bagian dari semangat yang memang harus ditularkan ke kita, supaya tetap semangat Montfort ada dalam diri kita masing-masing. Oke, baik, untuk lebih jelas lagi apa sih tujuan dan maksud dari PD ini, untuk itu saya persilakan Romo JJ bisa menyampaikan kepada teman-teman semua apa yang dimaksud dan tujuan dari PD yang akan kita adakan nanti. Silakan Romo. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih juga Bu Kendi sudah men-sharingkan apa yang telah menjadi pengalaman hidupnya selama menjalankan totus tuus dan terutama setelah pembaktian diri. Gitu ya. Ada banyak hal yang telah memperkaya hidup secara pribadi dan kesaksian itu kemudian diperlihatkan dalam kehidupan setiap hari, gitu ya, dalam keluarga dan juga terutama di dalam lingkup kehidupan bersama dimanapun. Pada sore hari ini tentu saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu pembaktian diri, gitu ya. Tapi anggaplah ini sebagai sebuah charts ya untuk kita sekalian yang telah berani memutuskan dan siap untuk membaktikan diri ya. Saya menyampaikan secara singkat di hadapan para saudara. Semoga nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain setelah ini bisa ditanyakan itu. Nah, saya menampilkan sebuah gambar ini di hadapan kita para saudara ya. Ini gambar Maria dengan menaruh kedua tangannya dengan posisi seperti seorang yang pasrah ya. Kemudian ada sebuah cahaya. Lalu yang menarik perhatian kita itu sebenarnya adalah gambar ini, gambar seorang bayi yang datang dan seolah-olah mau ditempatkan di dalam diri si Maria ini. Ini lukisan tentang pembaktian diri, ya, lukisan pembaktian diri. Pembaktian diri dari siapa? Pembaktian diri dari Yesus Kristus. Saya menunjukkan ini para saudara.
Nah, kenapa saya mengatakan pembaktian diri dari Yesus Kristus? Karena kita tahu sendiri apa arti dari kata pembaktian itu sendiri, ya. Pembaktian itu artinya menyerahkan sesuatu kepada, ya. Menyerahkan apa yang ada pada diri saya dan saya serahkan kepada seseorang. Jadi saya bisa membaktikan diri saya kepada misalnya Pak Erwin, ya, membaktikan apa yang saya punyai kepada Pak Erwin, dan itu saya lakukan oleh karena kesadaran bahwa Pak Erwin perlu memiliki ini dan saya melakukan ini dengan kasih. Melakukan ini dengan kasih. Maka kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus itu menyerahkan seolah-olah tidak berdaya di hadapan Maria dan membiarkan dirinya itu hidup di dalam rahim Maria, ini adalah sebuah pembaktian diri yang total. Kenapa, Chris? Pembaktian diri yang total karena apa? Karena Yesus seolah-olah tidak berkuasa, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya apa yang ada padanya itu untuk dimiliki oleh Maria, dipunyai oleh Maria. Ya. Maka dari dirinya sendiri, sebenarnya tindakan pembaktian diri ini sudah dimulai oleh Kristus, oleh Yesus Kristus. Ya. Maka saya yang saat ini telah mengikuti ziarah Totus Tuus, ziarah Totus Tuus itu seolah-olah seperti sebuah perjalanan masuk ke dalam rahim Maria. Ini para saudara, ya. Apa yang kita lakukan selama ziarah Totus Tuus itu tak lain adalah sebuah sikap pasrah yang total untuk dimiliki dan dipunyai oleh Santa Perawan Maria. Jadi kita membiarkan diri untuk dibentuk atau ada di dalam rahim Santa Perawan Maria. Maka Totus Tuus ini yang telah kita lewati 33 kali itu adalah sebuah sekolah. Sekolah untuk belajar menjadi seorang yang menyerahkan dan memasrahkan seluruh diri kita kepada Maria. Pertanyaannya, kenapa harus kepada Maria? Kenapa harus memasrahkan atau membaktikan diri kepada Kristus melalui Maria? Kita sudah mempelajari ini bersama-sama di dalam ziarah Totus Tuus, ya. Para saudara, kita semua ini adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Siapa yang dari antara kita yang aman dari yang namanya dosa? Kita telah jatuh. Dan kejatuhan itu yang sebenarnya tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan lagi rahmat dari Allah. Dosa yang menghalangi kita untuk ke sana. Tapi kita tahu bahwa ada seorang yang hidupnya itu bebas atau dibebaskan oleh Allah dari dosa. Ada seorang yang murni hidupnya, yakni Maria. Kristus telah menyerahkan dirinya kepada Maria karena alasan ini, karena Maria itu hidupnya suci adanya. Maka saya saat ini sebagai orang yang berdosa, saya mau memasrahkan dan menyerahkan seluruh diri saya kepada Kristus dengan memberikan hidup saya sepenuhnya melalui Maria. Dan Maria yang akan memurnikan dan menyucikan dan menguduskan, membawa saya untuk lebih dekat dengan Kristus sebagai tujuan. Maka pembaktian diri ini bukan adalah sebuah momen yang istimewa untuk kita orang-orang yang berdosa. Yang oleh karena dicintai oleh Allah, Allah telah memberi kita kesempatan untuk mengalami hadir atau hidup di dalam rahim Santa Perawan Maria, dibentuk oleh Maria. Lalu dilahirkan secara baru oleh karena kuasa Roh Kudus, ya, melalui Maria. Inilah pembaktian diri ini, para saudara. Ya, oke, mungkin masih sedikit ini, ya. Oke, saya mau menunjukkan ini. Panggilan kita sekalian semua adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau menjadi segambar, memurnikan kembali gambar dan rupa kita yang telah rusak oleh karena dosa. Ada yang menjadi gambar dan rupa Kristus dengan cara memilih untuk menjadi seorang imam. Ada yang memilih untuk menjadi seorang awam. Dan bukan hanya awam biasa, tapi ada yang mau memilih untuk menjadi seorang legioner, mau memilih untuk menjadi seorang devosan kerahiman ilahi, KTM, dan lain apapun itu namanya. Tapi itu merupakan upaya kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di dalam tindakan kita untuk memilih, untuk
menyerahkan diri kita kepada Kristus, para saudara, ya, dalam rangka menjadi serupa dengan Kristus itu tadi, maka kita tahu bahwa Maria itu akan membawa kita untuk sampai kepada keserupaan dengan Kristus itu. Dengan apa tadi? Dengan membiarkan diri kita dibentuk di dalam rahim Santa Perawan Maria. Maka kata Montfort, ya, kalau misalnya pembaktian diri itu mau dibuat sempurna, dia harus bersifat Maria, tidak bisa tidak. Ini maka di dalam totus tuus itu kita sungguh-sungguh mempelajari dan mendalami dengan sungguh-sungguh, tahu tentang siapa Maria. Mengapa saya perlu mencintai Maria? Apa maksud dan tujuan Kristus atau tujuan Allah untuk memberikan Maria kepada saya sebagai seorang ibu, dan saya adalah anaknya. Ingat para saudara, Maria adalah paling serupa dengan Kristus karena kekudusannya. Maka kita dalam rangka untuk menjadi serupa dengan Kristus itu tadi, kita mau tidak mau ya harus membaktikan diri kita kepada Kristus melalui Maria. Itulah yang akan kita lakukan di dalam pembaktian diri, para saudara. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dan apa yang harus saya persiapkan untuk pembaktian diri ini? Kita sudah untuk ini ya para saudara menjadi serupa dengan Kristus. Kita sudah melewati yang namanya totus tuus journey. 33 hari ya, berjalan bersama dengan Maria menuju kepada Kristus. Dan pada tahap yang pertama kita mempelajari tentang bagaimana dunia itu. Apa peran dan panggilan saya di tengah-tengah dunia ini. Lalu setelah mengenal dosa, lalu hal-hal lain yang terkait dengan itu di tahap yang pertama, kita masuk ke tahap kedua, mengenal diri kita. Siapa kita? Siapa saya di hadapan sesama, dan siapa sesama di hadapan saya, dan siapa saya dan sesama saya di hadapan Allah yang telah memanggil dan membentuk kita sekalian. Nah, di dalam tahap yang ketiga, kita masuk dan menyelami siapa Maria itu. Sosok yang kekudusan hidupnya tak tertandingi. Lalu yang terakhir itu kita fokuskan perhatian kita pada pembaktian diri. Itu persiapan kita untuk pembaktian diri ini, para saudara. Maka sebenarnya kalau mau berbicara tentang apa sebenarnya pembaktian diri itu apa? Pembaktian diri itu kita membaharui kembali ikrar janji baptis kita atau janji-janji baptis kita yang kita sudah ucapkan pada saat ketika kita dibaptis, dan kita selalu ulangi itu setiap kali membaharui janji-janji baptis kita pada malam Paskah. Tetapi kali ini sedikit berbeda, para saudara. Kenapa saya katakan sedikit berbeda? Karena kita menurut Montfort, totus tuus itu adalah sarana yang membawa kita untuk semakin memahami tentang mengapa saya mengatakan ya untuk menjadi seorang Kristiani. Mengapa atau apa konsekuensi dari jawaban ya saya untuk menjadi seorang Kristiani. Maka ada alasan kenapa saya menjawab ya dan konsekuensi yang akan saya terima dari jawaban ya itu. Tapi kita ingat bahwa kita bukan orang yang selalu memegang apa yang telah menjadi ikrar kita dalam janji baptis itu. Karena kita jatuh ke dalam dosa. Nah sekarang Montfort mengajak kita sekalian untuk secara sadar setelah melakukan jalan pertobatan di dalam ziarah totus tuus itu, nah inilah saatnya bagi kita untuk melakukan sebuah pembaktian diri, penyerahan diri secara total. Bukan lagi diwakilkan oleh yang lain, tetapi inilah saat di mana saya mau mengatakan, Tuhan, waktu hidup saya yang tersisa, saya serahkan kepadamu. Apa yang ada pada saat ini pada saya yang Engkau titipkan kepada saya serahkan kepadamu. Nah, karena itu saya mau memiliki jiwa Maria di dalam diri saya untuk menghayati sisa-sisa hidup saya. Sehingga pembaktian diri itu merupakan masuk ke dalam momen di mana sebenarnya kita kita berjalan dengan jiwa Maria di dalam diri kita, dengan keutamaan-keutamaan Maria di dalam diri kita. Ya. Inilah pembaktian diri itu, para saudara.
Apakah harus setelah saya mengikuti ziarah Totus Tuus ini, apakah seharus saya membaktikan diri di dalam di dalam tradisi yang hidup di dalam kebiasaan para Montfortan ini, para saudara, eh, setelah melakukan ziarah Totus Tuus, kita diberi kesempatan untuk membuat sebuah discernment. Ada discernment itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahap pertama, tema pertama, sampai dengan tahap terakhir, tema terakhir. Itulah waktu untuk berdiscernment. Ada orang yang mengatakan, ya, saya belum siap untuk melakukan pembaktian diri. Itu tidak masalah. Ya, bukan juga sebuah kesalahan. Karena toh proses proses untuk mengatakan ya terhadap sesuatu yang penting di dalam hidup itu juga merupakan suatu proses di mana di dalamnya itu kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang siap dan memampukan kita untuk menjawab ya sepenuh hati kita. Saya berterima kasih untuk yang sudah mengatakan siap untuk membaktikan diri, sekaligus saya mau mengundang yang belum menyatakan siap untuk membaktikan diri. Mari terus berproses di dalam proses ini, ya para saudara. Pada saatnya kalau saudara siap untuk membaktikan diri, oke, kita akan membaktikan diri, menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kalau mendengar kisah dari teman-teman yang lain yang sudah membaktikan diri, apa sih kekasannya setelah saya membaktikan diri? Apa bedanya dengan saya sebelum saya membaktikan diri? Ya tentu ada begitu banyak rupa pengalaman. Dan pengalaman ini merupakan sebuah juga perjumpaan dengan Kristus. Nah, berkat juga kemauan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada tangan Maria. Maka apa bedanya? Mungkin saudara tidak akan pernah, mungkin tidak akan melihat itu. Tetapi sebenarnya ada sebuah semangat yang saudara miliki setelah saudara membaktikan diri. Jika sebelum pembaktian diri, saya berhadapan misalnya dengan godaan untuk melakukan dosa, itu tanpa berpikir panjang saya mengatakan oke, saya akan terima ini, dan kemudian kita jatuh ke dalam dosa. Tapi para saudara, setelah pembaktian diri, kita akan berpikir dua kali untuk menerima tawaran dari si iblis ini. Karena kita sudah merasa bahwa kita sudah sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Artinya semangat pembaktian diri ini ikut turut mempengaruhi keputusan-keputusan kita, ya. Kemudian pilihan-pilihan hidup kita. Lalu apa yang saya lakukan setiap hari di hadapan Allah itu pasti sangat mempengaruhi. Karena kalau tidak pasti memang tidak ada bedanya kemudian. Tapi bedanya antara orang yang telah membaktikan diri, hidup kita itu sudah sepenuhnya dibaktikan, menjadi milik Tuhan. Dan karena itu kita akan menjadi sangat berhati-hati terhadap apapun yang ada dengan diri kita atau di luar diri kita. Karena itu sebagai ini para saudara, yang terakhir yang saya mau katakan, setelah pembaktian diri, apa yang akan kita lakukan? Totus Tuus yang kemudian puncaknya itu pada pembaktian diri, membawa kita kembali kepada komunitas kita masing-masing. Komunitas kita itu apa? Banyak para saudara. Pertama, kita adalah anggota gereja. Kita adalah milik gereja. Tapi secara spesifik, pembaktian diri ini mengharuskan kita untuk menunjukkan buah-buah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Melalui karya pelayanan dan kesaksian hidup yang kita berikan di dalam keluarga, di dalam kelompok-kelompok kategori, atau di dalam setiap apapun yang kita ini setiap hari gitu ya para saudara. Sehingga kalau sebelum pembaktian diri saya adalah seorang legioner, maka setelah pembaktian diri ini saya harus menjadi seorang legioner yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sehingga saya kan di dalam Totus Tuus saya diajarkan untuk apa? Untuk mengenal diri. Untuk mengenal siapa Maria. Lalu apa teladan hidup Maria yang perlu saya hidupi di dalam diri saya sehingga saya sekarang menjadi seorang legioner yang
sangat jauh berbeda dari legioner, dari kenyataan bahwa saya sebelumnya ada sebagai legioner. Itulah kesaksian hidup itu, para saudara. Demikian pun sebagai anggota keluarga, kepala keluarga, atau sebagai istri atau suami atau ibu orang tua, pembaktian diri itu membawa kita untuk hidup sebagai seorang sebagai seorang ibu dan ayah yang semakin mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak kita. Sehingga kita diutus ke sana, para saudara. Itu perutusan kita pertama-tama. Nah, adapun kemudian yang memilih untuk, ya, ini harus digarisbawahi, memilih untuk terus berada di dalam sebuah katakanlah rahim yang sama ini, rahim yang kita sebut dengan PMRSA. Sehingga setelah pembaktian diri, kita ada yang kemudian terlibat dalam karya-karya kerasulan kita bersama, yang nanti mungkin akan dirancang dan digagas, ya, oleh kita sekalian bersama dengan pengurus regio, ya. Tapi juga diberi kebebasan bagi kita untuk memberikan kesaksian hidup kita sebagai seorang yang sudah membaktikan diri dalam kelompok-kelompok kita masing-masing, ya. Sehingga inilah, para saudara, ya, maksud dan tujuan dari pembaktian diri itu, ya. Sekali lagi, sebagai yang terakhir dari apa yang saya mau sampaikan pada sore hari ini, selamat datang dan selamat bergabung untuk kita yang akan membaktikan diri. Kemudian selamat juga terus berproses untuk saudara-saudari yang mungkin masih membutuhkan waktu untuk untuk merenung tentang keputusan untuk membaktikan diri ini. Kita semua adalah anak-anak Maria, dan biarkanlah kiranya semangat hidup Maria itu terus menjiwai kita, sehingga pada saatnya itu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, Pak Erwin. Ya, baik, Romo. Terima kasih, Romo, untuk paparannya. Selanjutnya ini adalah sesi yang akan disampaikan oleh Bu Agni. Cuman saya lihat Bu Agni hari ini belum join, ya, sampai dengan jam ini, ya. Mungkin di teks kali, ya, di WA. Ya. Sambil kita membicarakan yang lain, Pak Erwin. Silakan. Nanti saya coba, ya. Tapi kita akan masuk pada diskusi, ya. Diskusi bisa berupa teknis ataupun hal-hal lain yang mau ditanyakan di luar teknis. Begitu juga diskusi ini juga terutama kita membahas tentang bagaimana biaya-biaya yang memang akan saya paparkan, karena ini merupakan kebutuhan yang memang saya harus perlihatkan kepada teman-teman bahwa nanti ada keterlibatan dari Totus 1 dan Totus 2 yang ikut. Kita akan coba untuk mengakomodasikan semua yang biaya yang akan dikeluarkan. Jika ada kekurangan biaya, nanti kita akan coba bebankan, ya, kita secara sukarela saja dari teman-teman yang memang mau ikut di luar dari Totus 3. Tapi ketika nanti hasilnya juga masih defisit, maka ini akan menjadi bagian tanggung jawab dari kami di Totus 3. Oke, saya akan paparkan sedikit, ya, untuk yang telah kita bicarakan. Dan mungkin ada beberapa poin yang kemarin kita bahas dengan Bu Agni, yaitu persiapan diri peserta belum disampaikan, nanti akan saya coba sampaikan, ya. Ini harusnya ranahnya Bu Agni, tapi kan belum ada, saya coba sampaikan. Baik. Beberapa bulan yang lalu kita melakukan pertemuan dengan Bu Agni dan teman-teman angkatan senior kita untuk membahas apa-apa saja yang dipersiapkan. Nah, ini poin-poinnya. Yang pertama ini mungkin sudah dilalui, ya, menulis lamaran dan memberikan foto 3x4 2 lembar. Terus fotokopi surat baptis. Nah, yang poin kedua dan ketiga ini ini kemarin ada disinggung oleh Bu Agni bahwa peserta harus melakukan pengakuan dosa
sekurang-kurangnya seminggu sebelum hari H pembaktian diri. Jadi pembaktian diri kita rencana tanggal 22 Oktober itu, seminggu sebelumnya sebaiknya kita melakukan pengakuan dosa di paroki kita masing-masing. Nah, itu syaratnya yang mungkin belum disampaikan hari ini, kita coba sampaikan. Dan terus yang kedua, ini ada rekoleksi sebelum hari H. Ini bagaimana ya, Romo ya? Selama ini belum ada disampaikan, tapi disinggung oleh Bapak, harusnya ada rekoleksi 1 hari sebelum hari H. Artinya kalau tanggal 22 hari Sabtu, hari Jumatnya mungkin kita akan rekoleksi, mungkin secara online. Ini mungkin akan disampaikan juga sama Romo seperti apa. Nah, terus yang seterusnya itu kita akan ada misa ya, misa ini belajar stik ini 1 jam sebelum misa atau ibadah PD ya. Ibadah PD nanti sebelumnya itu ada gladiar stik nanti di lokasinya di Gudarup. Nah, yang seterusnya ini adalah rencana untuk ibadah PD ini dimulai jam 9 sampai dengan jam 10. Ya. Terus akan dilakukan selanjutnya dengan pembaharuan janji baptis serta janji setia kepada kitab suci. Lalu pembaktian diri. Itu adalah tahap-tahap yang kemarin disampaikan. Nah, rencananya kita ini adalah sudah ditentukan di Rumah Doa Guadalupe, yaitu di Jakarta Timur, seputar Gereja Santa Ana, Duren Sawit. Alamatnya nanti kita akan share alamat jelasnya. Rencana sudah ditetapkan bahwa tanggal 22 ini kemarin baru ada plan, tapi kita sudah tetapkan bahwa tanggalnya tanggal 22 Oktober. Yaitu bertepatan dengan hari Santo Paulus Yohanes Paulus II. Dress code-nya itu kita warna atas warna putih dan bawah adalah hitam bagi semua peserta yang ikut pembaktian diri. Ini acaranya ada jam 9 gladiar stik, kurang lebih 1 jam ya, atau setengah jam. Kita akan mulai di jam 10 sampai 10.30 sampai jam 12 ibadahnya. Nanti lanjut dengan jam 12 makan siang, terus lanjut juga jam 1 perkenalan dengan angkatan. Dan kalau angkatan yang hadir di situ ada angkatan perwakilan dari angkatan 1 ataupun angkatan 2, bahkan mungkin angkatan 4, kita bisa ngumpul untuk beribadah, kumpul untuk perkenalan. Oke, saya teruskan lagi. Nah, saya pindah ke sistem lain. Untuk biayanya sebentar. Baik, sebelumnya maaf ini karena memang dari kita dan untuk kita, makanya biaya pun saya paparkan apa adanya ya, untuk kepentingan kita semua, jadi jarang kita tutupin. Surplus, defisit akan menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kami dari kelompok Totus 3. Ini rencana anggaran kita. Kemarin penerimaan yang kita dapatkan dari Totus 3 ada 8,6. Nah, kita kebutuhan untuk 1 kali snack. Hari ini saya minta kepastian buat teman-teman yang hadir dari Totus 1 maupun 2. Jika mereka sudah memastikan diri, nanti kita akan masuk kepada angka berapa peserta yang akan ikut, sehingga nanti biaya bisa kita hitung coveran biaya seluruhnya berapa. Nah, ini contoh akan kita keluarkan biaya. Ada snack, ada makan siang, ada nginap promo, ya, ada sewa aula 1 jam karena memang kita pakai. Sebelumnya sewa itu saya coba tawar di angka 500. Awalnya suster sudah mengiyakan, tapi ketika berjalan 2 hari kemudian saya dikatakan bahwa untuk sekarang sudah tidak bisa lagi 500, dinaikin jadi 1 juta, ya wes lah, nggak apa-apa. 1 juta kita pakai sepuasnya. Dari setelah jam 1 selesai kita makan siang, kita akan ada perkenalan dan bincang-bincang, kita bisa pakai sampai dengan jam 5 sore.
Nah, terus ada kebutuhan lain itu kita akan buatkan medali, lilin, sertifikat buat peserta yang nantinya ada ikut di pembaktian diri. Ada dokumentasi, ada stipendium, ada transportasi dan kepengurusan lainnya. Nah, ini surplusnya nggak banyak, hanya 270, tapi tidak masalah. Hanya kita belum masukin dari peserta Totutus 1 dan Totutus 2. Makanya hari ini kita ingin memastikan dari mungkin perwakilan angkatan 1 Bu Herlina ya. Herlina angkatan 1 apa angkatan 2 ya? Atau Bu Chen angkatan 2 untuk menyampaikan berapa orang nanti yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti Totutus 3 ini dalam pembaktian diri. Demikian yang ingin saya sampaikan dan kita diskusi saja ya. Terbuka saja kita diskusi, nggak usah kaku, apa yang ingin ditanyakan disampaikan. Nah, sebelum memulai ini saya mau tanyakan ke Romo. Itu yang kita sampaikan, yang barusan saya sampaikan itu karena keputusan pertemuan dengan Bu Agni dan teman-teman pengurus yang lain, bahwa kan ada pengakuan dosa dan rekoleksi. Nah, kalau rekoleksi ini gimana Mo? Diadain nggak? Kalau pengakuan dosa nanti kan kita masing-masing di paroki seminggu sebelumnya sebaik sudah melakukan pengakuan dosa. Oke, terima kasih Pak Erwin. Pertama mungkin saya mau ini dulu mempertegas ya, mungkin judulnya diubah, jangan pembaktian diri angkatan ketiga gitu ya. Bahwa ada angkatan ketiga di dalamnya, tetapi yang membaktikan diri akhirnya itu dari Bandung yang kelas Senin, kemudian yang hari Rabu sore kelas Sydney, lalu juga ada dari beberapa angkatan yang Jakarta 2. Sehingga mungkin supaya ini enak untuk semua disebut saja pembaktian diri pembaktian diri PMRSA Oktober 2022 gitu ya. Supaya nanti ini bisa enak untuk kita yang di PMRSA 3 juga untuk teman-teman yang lain gitu ya. Lalu yang berikut, yang kedua tentang kepanitiaan ya, bahwa sudah ada pembicaraan antara pengurus dengan Pak Erwin dan kawan-kawan. Saya mengapresiasi itu sampai sedetail itu juga itu. Hanya supaya semua teman-teman tahu nanti siapa-siapa panitia dari kegiatan pembaktian diri kali ini, kita perlu draftnya ya. Siapa ketuanya, siapa penanggung jawabnya, lalu yang menangani seksi ini, seksi itu, ya saya kira juga itu sangat perlu supaya mempermudah koordinasi antara misalnya pengurus regio dengan ketua panitianya, lalu juga mempermudah antara para calon pembaktian diri ini dengan panitia. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke siapa nih kita harus bertanya, ya kita tidak tahu tentang ini. Maka ini perlu juga gitu. Lalu yang berikutnya tentang rekoleksi itu perlu ya. Maka kalau ini tidak mungkin kita lakukan secara offline, ya kita lakukan secara online gitu. Kapan itu akan kita lakukan rekoleksinya? Mungkin kita perlu menetapkan waktu untuk rekoleksi ini. Barangkali nanti rekoleksinya saya nggak tahu ya. Kalau misalnya 3 jam itu diatur, mungkin saya satunya, kemudian satunya lagi itu diberikan oleh Romo yang lain. Jadi ada 2 waktu, ada 2 pembicara pada saat rekoleksi itu ya. Hanya waktunya itu barangkali kita ini 22 Oktober ya. Kalau bisa kita melakukan rekoleksi itu kalau tanggal 15 Oktober gimana? 15 Oktober, hari Sabtu. Itu juga Sabtu sore lah, Sabtu sore kita mulai. Ya. Oke, kalau misalnya sepakat tanggal 15 Oktober pukul berapa itu yang kemudian akan kita bicarakan. Kalau baiknya itu sore-sore seperti ini bukan Sabtu hari ini, hari Minggu hari ini. Nah, para saudara free-nya itu hari Minggu atau hari Sabtu ya kalau misalnya baiknya. Sabtu bisa, Minggu bisa. Cuman belakang hari ini memang kita
tetapkan di hari Minggu, Mo. Minggu ya. Iya, apakah teman-teman lain setuju yang dari Oke. kelompok yang 1 dan 2? Ya. Kalau begitu hari Minggu berarti tanggal 18. Sorry. Minggu 16. 16. Ini mohon dicatat jam 5 sore kita akan melakukan rekoleksi ya. Lalu pengakuan dosa seperti yang tadi disampaikan, silakan lakukan itu. Saya minta supaya pengakuan dosa itu dilakukan dalam pekan di mana kita akan membaktikan diri pada hari Minggunya. Artinya kalau dilihat di sini tanggal pembaktian diri kita itu tanggal 22 Oktober, maka pengakuan dosa itu bisa dimulai hari Minggu 16 dan sepanjang minggu itu silakan melakukan pengakuan dosa ya. Supaya nanti pada saat ketika kita bertemu ya tidak perlu lagi ada pengakuan dosa karena kita sudah dipersiapkan dari tempat kita masing-masing. Ini mohon dicatat ya. Oke. Kemudian berikutnya siapa yang akan membaktikan diri? Kalau dari kelompok Pak Erwin tadi itu ada Saya kurang lebih 22. 22 orang. Ya. Lalu Bu Ami masih ada di sini, Bu Ami? Bu Ani nggak bisa karena beliau hari ini ada tamu dadakan mau di rumah dan suaminya nggak ada sehingga dia harus temanin suaminya. Kalau dari kelas Bu Ami, ya Bu Tanti dan kawan-kawan ini, itu mereka ada 8 orang. Coba ini kalkulasi dulu. Ya. 22 ada 8 orang. Kalian share aja. Ini saya udah ganti ya, Mu ya. Ya. Panitianya sahabat. Dari angkatan kelas Senin ya, Senin. Ya. Kelas Senin aja mau tulis ya. Berapa orang, Mu? 8 orang. 8 orang. Di sini saya sebutkan namanya supaya juga bisa dicatat dan panitia bisa ini ya. Bu Maria Risnaniar ya. Ada di sini beliau sore ini. Bu Monica Ayun. Ya, Bu siapa tadi pertama? Ada Romo. Ada, oke, baik. Bu Maria Risnaniar. Bu Maria Risnaniar. Bu Monica Ayun. Lalu Bu Tanti ada di sini beliau. Ada Romo. Bu Heldiana apakah sudah ada? Mungkin sore ini berhalangan tapi beliau sudah menyatakan siap untuk membaktikan diri. Lalu ada Pak Stef Sulasno. Pak Stef siap ke Jakarta tanggal 22 ya Pak Stef ya? Siap Romo. Oke, ya karena beliau ada di Surabaya. Kemudian ada Bu Wati. Ada Romo. Oke, Bu Anas. Ada Romo. Budin. Ada Romo. Budin. Ya, Budin. Ada. Ya. Ada. Oke. Ya Bu, ada Budin, makasih. Lalu dari kelas Sydney, di sini ada Bu Mariana. Ada? Ada Romo, siap. Mariani Romo. Ya, Bu Mariani, sorry. Bu Rosmaida masih di sini? Ruangan mana ya? Bu Rosmaida, halo. Rosmaida. Oke, tadi ada beliau. Kemudian ada mau ada. Oke, baik, makasih Bu Ros. Ya. Lalu berikutnya ada Bu siapa lagi? Sorry, saya Lilian. Bu Liliana. Kemudian ada Bu Mari Kustanti. Bu Mari Kustanti. Oke, lalu kalau nggak salah satu lagi siapa ya Bu Liliana? Kristina Romo. Bu Kristina. Iya Romo, saya baru pulang dari gereja nih. Oh sorry, Bu Kristina kan di ini di TT3 ya. Oh iya. Saya kan masuk di masuk Totus 3. Jadi saya hanya ini dulu mendata yang di luar yang TT3 ya, yang kelas Bu Kristina. Kemudian satu lagi kalau nggak salah, sebentar saya harus cek yang Sydney. 4 orang. 4 orang yang ada di situ. Mungkin sambil menunggu Bu Herlina bisa memberitahu berapa yang dari TT2.
Oke, dari kelas IPMI ada 4 orang itu, Pak Erwin. 4 orang ya. Sekarang silakan dari TT2. Di sini ada Ibu Tina Sarbunan. Masih di sini, Bu Tina? Masih Romo. Ya, masih. Itu kelas TT2 ya, Bung? Iya, ya. Sarbina. Bu Tina Sarbunan. Tina, Bu Tina, Pak. Bu Tina. aja. Tina Sarbunan. Ya. Kemudian ada Bu Monica Maria. Feife. Monica Vivi. Monica Feife. Lalu ada Bu Widya tadi itu, ya. Oh, iya, iya. Bu Lucia, halo Bu Lucia. Sorry, bukan Polisi Bu Lucia. masuk Sorry. kita. Ya. Siapa lagi ya? Ibu Maria Silviana Widiawati. Oh ya, itu Bu tadi Widya, kan? yang Bu Widya, udah. Iya, Bu Ya, Widya Bu itu Widya betul. itu. lalu siapa lagi yang Kayaknya 3 deh. Ada satu Widiawati Rianto. Ada satu lagi Maria Silviana Widiawati. Romo. benar. Coba berarti yang ini yang mana itu Bu Tina? Ya Romo. Berarti yang ini yang Widiawati atau yang ini? Atau Ada dua-duanya? Ada 2 nama Romo. Widiawati Maria. Rianto sama Maria Silviana Widiawati. Ya, maksud Sama saya Romo. Oh, Itu itu satu sama. nama. Satu Oh. nama. satu Ya, nama. Maria Silviana Widiawati ya. Oh Betul. iya. Maria Widiawati. Ya udah itu aja Oke. Romo. Pak ini Pak Pak Yohanes Erwin, belum ada kabarnya. betul, Pak Yohanes terlalu jauh di Medan. Iya, Jadi yang betul. saya lihat di daftar yang dibuat oleh Bu Herlina ada 3 orang dari PMRSA 2. Ada Bu Maria Silviana Widiawati, Ibu Agustina Sarbunan, lalu Ibu Monica Feife. Dari 3 orang ini dari PMRSA 2. Ya, Bu Tina, Bu Monica sama Bu Widiawati 3. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal totalkan saja ya, ditambah dengan yang Pas. TT3. Cukup kok. 50 pas tepat sesuai 50. dengan ya. Jadi di Guadeloupe ini untuk ruang kapal itu bisa menampung 50. 50 itu termasuk pesertanya, petugas, romo, sama sama beberapa angkatan yang memang mau ikut mereka di luar pembaktian diri ya, artinya mereka terlibat karena seperti dari Bu Herlina, Bu Chen bisa masuk ke dalam, itu totalnya 50 orang dan ini sudah saya catat pesertanya dari Totus 3 ada 22 orang, dari kelas Senin ada 8 orang, Sydney ada 4 orang, di kelas Totus 2 ada 3 orang, ada 2 romo, ada pengurus 2, pemersa, dari angkatan kemarin, angkatan 1 ada 3 orang perwakilannya, angkatan 2 ada 5 orang dan dokumentasi 1. Nah ini 50 orang ini udah masuk bisa mengikuti ibadat atau misa ini, misa atau ibadat ya Mo ya? Bisa ya? Nanti nanti akan saya konsultasikan dengan Pastor Anton yang akan pimpin nanti, Pak Erwin. Ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau ini jumlah yang cukup besar 50 ini. Kalau waktu itu angkatan Bu Chandra itu ada berapa orang Bu Chandra yang pembaktian diri? 41 Romo. 41 dan itu sudah memakan waktu berapa lama waktu itu ya? Sampai jam 1 siang ya waktu itu. Kalau ini sih nggak sampai 41, mau cuma 37 yang ikut ya pembaktian 37. diri. Ya, Oke. yang sisanya ini adalah pengurus dan angkatan yang memang mau hadir dalam pertemuan. Sekarang begini, barangkali ya tergantung para peserta ini, apakah mereka mau bikinnya dalam misa atau dalam ibadat saja, begitu. Bedanya apa? Kalau misa agak lama atau bagaimana? Ya artinya memang selama ini kita beberapa kali buat itu di dalam misa. Artinya ada kesan dari beberapa orang yang mengatakan ya lain kalau dibikin dalam misa itu. Artinya konsekrasi kita dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi itu seperti sebuah
apa namanya itu saling menopang dia jadinya gitu. Semakin mantap. Tapi kalau ya, halo, gimana? Ya. Semakin mantap Romo. Nah, itu benar kata Bu Sarma. Ya. Saya kira tetap kita buat di dalam misa saja ya Pak. Ya, betul. Iya, Baiknya saya lebih konsisten aja. setuju kalau misa. Jangan dirubah-rubah. Oke. Lebih Misa. sakral. Cukup hikmat, yang Romo. Ya, halo. Bu Lebih Ros? hikmat. Lebih Hmm, hikmat Oke, di dalam baik. misa. Baik. Ya. cukup mau kalau 50 ini udah cover 50 cukup, di kapel 50 terisi. Oke. Suster bicarakan ke saya bisa 75 tetapi yang 25 itu di luar kapel mau. Jadi pintu nanti akan dibuka, di lobi kan cukup besar. Nah, kita kan pasang bangku di situ. Nah, Oke. itu buat teman-teman yang mau ikut mungkin dari dari peserta yang di Tertutus 3 yang belum ikut Keluarga. Sebenarnya begini Pak Erwin, saya merindukan pembaktian diri kali ini bisa menghadirkan senior-senior kita di PM Meresa gitu ya. Baik dari PM Meresa 1, PM Meresa 2, dan yang sudah membaktikan diri lah intinya gitu. Kalau misalnya bisa memungkinkan untuk hadir bagi mereka untuk mendukung saudara-saudari kita yang lain itu, mungkin tinggal disampaikan saja kewajiban apa yang mereka perlu siapkan untuk kegiatan ini, gitu ya. Kalau saya memperhatikan tadi itu dari biaya yang sudah disiapkan, beruntunglah karena untuk kali ini kita sudah punya kas dari masing-masing kelas. Kelasnya Bu Anas, Budin dan kawan-kawan itu dari Bu Tanti dari kelas Senin itu juga punya kas selama ini ya. Jadi kas itu sudah mereka siapkan untuk pembaktian diri gitu. Nah, tinggal nanti mungkin dari biaya-biaya rincian biaya yang tadi disampaikan oleh Pak Erwin itu mungkin diklasifikasi lebih jelas lagi. Misalnya kan biaya per orangnya itu berapa untuk konsumsi, lalu biaya per orangnya itu untuk misalnya sertifikat dan lain-lain. Nanti bisa aku maaf. Sorry, bisa di ini dulu. Nggak seutuh sih, intinya aku makan kuahnya doang. Sorry. Pak Andre di mute dulu Pak Andre yang. Oke. Nah, setelah nanti dirinci semuanya, itu tinggal disampaikan saja ke ketua kelas masing-masing dari setiap angkatan itu. Ya katakanlah Pak Erwin setelah ini atau panitia menghubungi Bu Ami yang kelas Senin sore Bu, ini rincian biayanya silakan nanti diatur bagaimana karena toh mereka sebenarnya sudah punya biaya untuk itu ya. Nah demikian pun yang kelas ini kemudian kecuali mungkin Bu Tina dan kawan-kawan karena pas angkatan mereka dulu itu kita tidak ada kelas ya Bu ya. Tapi saya kira untuk pembaktian diri ini Bu Tina dan kawan-kawan itu siap untuk ini ya. Yang penting panitia secara jelas saja menyampaikan kepada mereka rincian biayanya seperti ini. Kurang lebih begitu Pak Erwin ya, supaya bisa disampaikan. Ya. Saya nanti buat grup ya, buat grup yang mereka yang ikut dari 8 orang kelas Senin, 4 orang Sydney dan 3 orang dari kelas Tertutus 3 akan gabung dengan kita di Tertutus 3 sama juga nanti Romo juga saya undang nanti satu grup itu nanti kita akan bahas persiapan atau hal-hal lain sehingga nggak terpisah lagi mau itu grup khusus nanti. Oke. Ya, sebaiknya begitu sehingga komunikasi dilancar. Nanti juga saya akan sampaikan tentang proposal dan kepanitiaan yang tadi Romo minta pengurusan panitia. Oke. Fix tempatnya di Guadalupe ya Pak Erwin ya? Betul Mo, Guadalupe. Jadi teman-teman yang hadir sore ini kita sudah tahu tempatnya di Guadalupe. Nanti yang dari Bandung silakan pikirkan ya misalnya Bu Ros gitu ya, apakah berangkat pagi-pagi ke sana tapi mungkin akan nginap di Jakarta, ada teman-temannya atau keluarganya di Jakarta, begitupun Pak Stef dari Surabaya untuk bisa ikut kegiatan ini. Lalu kalau misalnya sudah jelas semuanya Pak Erwin supaya ini disampaikan oleh Bu Herlina, oleh kemudian Bu Candy ya atau oleh teman-teman yang lain di
grup yang sudah ini, ayo nanti ikut, siapa yang mau didaftar, berapa yang Ya. mendaftarkan diri itu juga harus disampaikan kepada panitia supaya disiapkan semua itu hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita itu gitu. Saya ada space 25 orang lagi kalau mau. Ya. Nanti saya sampaikan. Oke. Jadi nanti di sini saya catat untuk nomor HP Bu Karolin bisa bantu mungkin ya, Bu Karolin. Pak Erwin, Nanti Pak Erwin. disampaikan Siap, nomor Pak. Halo, HP-nya Pak Bu Erwin. Karolin. Halo? Iya, ya, siap, Pak. Oke. Kalau bisa kepanitiaannya itu mungkin ini saja ya, yang Dilibatkan semua. membaktikan diri itu tidak usah dilibatkan di kepanitiaan. Di sini sudah ada teman-teman yang ya ada Pak Erwin yang mungkin menunggu waktu lain untuk pembaktian diri, tapi Ya. dia bersedia untuk menghandle ini. Lalu ada teman-teman dari PMRSA 2, PMRSA 1 silakan dilibatkan saja ya dalam kerjasama untuk menyukseskan acara ini gitu. Ya. Kalau Bu Karolin, saya kira biarkan dia fokus untuk mempersiapkan diri untuk pembaktian diri. Ini juga dalam rangka apa ya? Supaya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dari angkatan-angkatan yang lain gitu. Ya. Oke, baik. Tapi tetap saya buat grup ya, Mo ya, undang mereka biar nanti komunikasinya bisa lancar. Ya. Oke. Saya sampaikan nomor HP saya karena kan saya tidak mengenal yang tadi disebutkan Romo, sehingga mereka nanti coba nomor HP saya dicatat, lalu nanti saya akan undang ke grup. Oh, oke. Ya. Ini HP saya Erwin. Oh, itu laporan dari Bu Ami tadi Pak Erwin. Kolekte dari kelas Bu Ami itu 1.065.000 gitu. Oh, cukup rasanya sih. Mudah-mudahan cukup sih. Nanti teman-teman yang hadir pada hari ini yang di luar dari grup 103 ini nomor saya, tolong dicatat nanti. Ya, makasih Pak Erwin Ya, tadi catat. nanti saya add ke Pak grup Erwin ya. dimunculin lagi belum tercatat semua? Ini ada, sudah ada. Sudah di-share tadi 0818 ya Pak Erwin? Ya, betul. Oke. Ya, nanti kita buat akan jadwal serta biaya-biaya kita open ya. Open semua biaya nanti bisa dilihat. Mudah-mudahan sih bisa, kayaknya sih rasa bisa tercover ya. Nanti kita buat diskusi di situ. Baik, masih ada lagi yang mau disampaikan dari saya pikir cukup sekian, tinggal nanti saya buat susunan pengurusnya dari teman-teman yang 1, 2 sama saya, dan setelah itu kita akan masukin ke dalamnya semacam proposal kecil lah ya di dalamnya, biar teman-teman yang peserta bisa melihat apa yang kebutuhan di pembaktian diri nanti. Ya. Nanti tinggal ditetapkan lagi kapan bisa bertemu lagi gitu ya untuk membahas hal-hal yang lebih detail tentang persiapan ini. Mungkin ada dari para anggota yang masih ingin bertanya tentang persiapan pembaktian diri ini. Silakan para saudara. Romo, saya tanggal 9 tidak bisa, tanggal 8 Oktober tidak bisa ikut, Romo. Enggak, tanggal 22 Oktober kita, Bu. Tanggal 8 Oktober. 8 Oktober itu apa, Bu? Itu ada di jadwal tadi, itu ada acara apa itu tanggal 8, Romo? Oh, enggak. Bukan, mungkin yang rekoleksi. Bukan. Bukan rekoleksi. Tadi awalnya gini, saya paparkan tadi, kita diskusi dulu, kita punya 2 hari untuk pembaktian diri, kita rencana tanggal 8 sama tanggal 22. Tapi akhirnya kita putuskan diadakan pada tanggal 22. Tanggal 8 enggak? Tanggal 8 enggak jadi. Oh iya, jadi tanggal 22. Iya, tanggal 22 bisa. Terima kasih. Nah, saya Kak Erwin. Ya. Untuk yang sakramen tobat itu, Kak, misalkan kita nanti bareng-bareng yang dari Santa Ana ya, Kak?
Ya, boleh. Nanti teman-teman yang mau kita siapin ya. Nanti Tantanya ya. minta tolong Kak Erwin hubungi Romo atau bagaimana biar bareng aja. Ya, boleh. Nanti saya siapin romonya. Ya. Ya, Kalau Romo terima nggak ada ngaku kasih. dosa sama saya juga bisa. Kan puji Tuhan nanti semua lancar dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, amin. Ya, oke, terima kasih. Aman ya. Ya, makasih Bu Soalnya Lucia. kalau itu pengakuan dosa itu nggak ada surat atau apa, pokoknya kita mengaku dosa sendiri aja ya, nggak usah minta konfirmasi dari romonya bahwa kita udah ngaku dosa gitu. Ya, kita percaya bahwa semua itu Oke. melakukan. Jadi nggak usah nggak usah ada surat atau apa gitu ya, konfirmasi. Masa orang yang mau membaktikan diri mengatakan sudah tetapi belum? Iya, pastilah. Saya yakin bahwa nanti akan mengaku dosa gitu ya. Oke. 1 minggu ya, mau 1 minggu Bohong sebelum hari dosanya kamu ya. double, Mo. Gimana Bu Lucia? Kalau bohong dosanya double. Ada lagi yang lain, para saudara? Barangkali. Silakan. Bu Herlina, ada yang mau disampaikan Bu? Ucian, Bu Herlina. Tuh kata Bu Ami, kalau nggak ngaku dosa nggak akan nyaman. Waduh. Oke, Bu Ami nanti datang ya pembaktian diri itu. Oke. Ketua kelas. Baik. Justru nih saya lagi ada PPL nih tanggal 15 dan 22 Romo. Ya, oke. Kemungkinan datang tapi mungkin nggak ikut. Aduh, ini masih bimbang nih. Baik, Soalnya baik. itu saya juga ada kelas. Zoom sih sebetulnya saya bisa ikut di Jakarta. Cuman selesainya jam 4 Romo saya dari pagi. Nanti silakan diatur saja Bu Ami, nggak apa-apa. Ya. Pak Erwin, barangkali itu ya kalau masih ada yang lain. Ini sebenarnya ada Bu Sarma. Bu Sarma ada yang mau disampaikan? Bu Chandra yang ini. Terima kasih Romo, saya monitor saja, dukung dalam doa, semua berhasil. Baik. Bagus idenya Romo untuk kita ada satu berkembang, artinya regio nantinya Jakarta, mungkin mengundang para alumni dari PMSA. Itu ide yang bagus. Mungkin saya berharap banyak yang hadir ya. Selain supaya bisa mengenal satu sama lain, tapi juga untuk mendukung mereka yang akan membaktikan diri. Iya, setuju Romo. Ya, terima kasih Romo JJ. Semangat Pak Erwin dan tim semua. Semangat. Bu Chandra? Ya, selamat malam Romo, Pak Erwin, Bu Sarma, Ibu Bapak semua yang akan membaktikan diri. Kayak kelihatannya Bu Herlina nggak datang ya. Saya lagi lihat di peserta rapat nih nggak ada namanya. Jadi saya dari angkatan kedua mengucapkan terima kasih sekali ke Pak Erwin karena sangat meringankan pekerjaan kami di angkatan kedua. Seharusnya kan kami yang jadi panitia ya Romo JJ ya, seperti kalau kita tahu ikut CAP gitu ya, kursus evangelisasi pribadi kan di angkatan 1 kemudian jadi panitia untuk angkatan 2 jadi panitia untuk angkatan 3. Nah ini kerja kami sangat diringankan sekali karena Pak Erwin sudah banyak mengatur hal-hal sampai ya detail juga. Terima kasih Pak Erwin. Tapi nanti tentu saja kami teman-teman dari angkatan 2, di sini juga ada Bu Yohana Budi dari angkatan 2, pasti tentu akan bekerja sama untuk mensukseskan acara pembaktian diri ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Chan. Saya belajar banyak dari Romo JJ, jadi semangatnya itu tetap semangat terus. Ya baik Pak Erwin. Ya, saya kira begitu dulu ya Pak Erwin. Nanti silakan dibuat grup dan komunikasi itu berjalan di sana ya. Ya. Baik, terima kasih Mo. Kalau sudah tidak ada kita teruskan dengan doa penutup dan berkat. Setelah itu lagu dan